Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue bakalan sharing tentang fenomena salah jurusan dan pengalaman salah jurusan yang gue alami. Sebelum gue sharing, jangan lupa untuk tekan subscribe. Oke guys, jadi kenapa gue pengen bahas tentang fenomena salah jurusan? Karena fenomena ini banyak banget terjadi teman-teman gue, dan ini juga terjadi di diri gue sendiri. Dan ini juga berdasarkan pada penelitian 2015 ya, bahwa ada sekitar 87% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan, termasuk gue. Dan nah, kayak mana sih ciri-ciri orang yang atau mahasiswa yang salah jurusan itu? Ini versi gue ya. Pertama, orang atau mahasiswa yang salah jurusan itu merasa tidak menyukai semua mata kuliah yang ada di jurusan dia. Jadi nggak ada satupun mata kuliah yang dia suka gitu. Kedua, berat banget rasanya gerak badan, tubuh, otak, kepala berpikir untuk mengerjakan tugas, untuk memperhatikan dosen yang sedang menjelaskan, untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Pokoknya itu males banget, berat banget, dan nggak pengen gitu rasanya dosen masuk, nggak pengen gitu. Nah itu tanda-tanda kalau lu itu salah jurusan. Ketiga, kalau misalkan lo itu merasa lo biasa aja nih dengan jurusan X misalkan, biasa aja, kayaknya dibilang suka enggak, dibilang gak suka juga enggak gitu, jadi ya udah jalanin aja. Tapi ketika lo menjalani, lo tuh nggak pernah nyambung gitu. Lo belajar, lo ngerjain tugas, lo ngerjain UTS benar-benar, lo beli buku, lo ke perpus gitu kan, tapi gak ada gitu yang nyambung, dan gak ada ilmu yang nyantol di otak lo. Sampai mungkin lo tuh udah duduk paling depan, memperhatikan dosen lagi ngejelasin, berusaha untuk mencari bahasan, berusaha untuk belajar yang luar biasa ekstrim, tapi tetap aja gak nyambung. Itu tanda-tanda kalau lo salah jurusan. Dan tanda-tanda yang berikutnya adalah ketika lo itu malas kuliah. Jadi malas kuliah itu bukan berarti malas berangkat dari rumah atau dari kosan ke kampus, tapi lo tuh malas masuk kelas gitu. Jadi lo datang nih ke kampus, tapi lo nggak belajar, alias lo nongki di kantin, lo nongki di halte, lo nongki di mana-mana, di kafe gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena banyak banget teman-teman gue yang melakukan hal itu. Jadi mereka tuh datang ke kampus, mereka tuh datang ke fakultas, tapi mereka tuh nggak masuk kelas, dan sengaja malah nongkrong di kantin, nongkrong di bawah pohon, ya gitu deh gitu. Ya itu salah satu tanda bahwa itu jurusan emang bukan lo banget. Dan ciri terakhir kalau itu salah jurusan adalah ketika cita-cita, life goals, ataupun tujuan hidup lo itu nggak sesuai dengan jurusan yang saat ini sedang lo jalani. Contoh, cita-cita gue itu pengen jadi arsitek, tapi gue kuliah di jurusan ilmu pemerintahan, kan nggak nyambung tuh. Nah, dan juga gini, ketika passion lo itu nggak tertuangkan secara full di jurusan itu gitu. Oke, jadi gue mau cerita gimana ceritanya sih kok gue ini bisa salah jurusan. Jadi dulu banget waktu gue masih SMA, gue pengen banget yang namanya kuliah di Fakultas Ekonomi. Jadi gue pengen banget tuh kalau nggak kuliah di akuntansi, kalau nggak manajemen, kalau nggak ilmu ekonomi, pokoknya gue mau
gelar gue tuh SE, sarjana ekonomi. Karena yang ada di pikiran gue, kalau lulusan ekonomi itu pasti dipakai sama perusahaan. Perusahaan mana sih yang gak butuh akuntan? Perusahaan mana yang gak butuh manajemen? Itu yang ada di pikiran gue. Jadi waktu penerimaan jalur SNMPTN atau undangan itu, tanpa berpikir panjang gue langsung memilih untuk ngambil pilihan pertama adalah manajemen Unila, dan pilihan kedua gue ngambil ilmu pemerintahan Unila. Kenapa gue ngambil itu? Karena gue bingung mau ngambil jurusan apa, sedangkan di Unila itu gak ada jurusan ilmu ekonomi murni. Dan gue ngambil jurusan ilmu pemerintahan itu karena saran dari emak gue gitu kan. Kata emak gue, ya udah deh ambil aja nih jurusan ilmu pemerintahan. Yang gue tanpa berpikir panjang, gue langsung ngambil jurusan ilmu pemerintahan dengan pede dan yakin bahwa gue tuh bakalan lulus di jurusan manajemen Unila. Alhasil ketika pengumuman, selamat Anda diterima di jurusan ilmu pemerintahan Unila, gue langsung yang diem antara seneng sama gak seneng, karena gue pengennya masuk di manajemen tapi kenapa terimanya di ilmu pemerintahan. Akhirnya gue bingung, apa gue harus tes SBMPTN ya? Terus gue pikir lagi, lolos di perguruan tinggi negeri itu nggak gampang. Jadi akhirnya ya udah, oke, gue ambil tuh jurusan ilmu pemerintahan. Oke, dan akhirnya gue memilih untuk tetap ambil tuh jurusan ilmu pemerintahan dan gue kuliah di Unila. Semester 1, semester 2 gue jalanin, gue mulai berpikir dan gue ngerasa gila, ini benar-benar di luar ekspektasi gue, karena ya gue pengennya itu masuk jurusan ekonomi gitu, tapi kenapa gue masuk di jurusan ilmu pemerintahan. Dan gue benar-benar nggak kebayang kalau gue bakalan belajar tentang politik, kebijakan, pemilu segala macam. Gue nggak pengen gitu belajar tentang itu. Akhirnya ya udah gue jalin aja, sampai gue berpikir apa gue pindah jurusan gitu kan. Cuma gue jalanin. Di semester 5 gue mulai ngerasa gue mulai menemukan ritmenya gitu. Jadi gue mulai ngikutin alur dan gue mulai bisa mengikuti perkuliahan. Gue mulai aktif, gue mulai suka diskusi, gue mulai kritis, sampai di puncaknya gue waktu itu ikut organisasi. Terus gue jadi delegasi lomba debat nasional di UGM, dan disitu gue mulai ngerasa oke, maybe this my way gitu. Tapi pada saat itu gue masih berpikir untuk apa ya, pengen belajar ekonomi gitu. Dan waktu itu gue langsung tuh tes namanya mapping talent atau tes minat bakat. Dan ternyata setelah gue tes minat bakat dan gue di situ mulai memulai bisnis gitu kan di semester 5, ternyata bakat gue itu atau kelebihan gue tuh yang pertama komunikatif atau komunikator, dan yang kedua itu kreatif. Jadi gue tuh tipe orang yang suka berkomunikasi, berorganisasi, dan gue lebih ke otak kanan ya. Jadi gue tuh tipenya yang memang sosum banget, gue bukan anak saintek. Dan satu lagi, jadi di tes itu ada kelebihan dan kelemahan, dan kelemahan gue itu adalah administratif, dan juga kelemahan gue itu lebih ke hal-hal yang bersifat administrasi dan juga teknis gitu. Jadi gue benar-benar bukan orang yang telaten, bukan orang yang detailis, bukan orang yang perfeksionis, bukan tipe orang yang suka dengan hal-hal yang sifatnya detail gitu. Jadi gue tuh nggak cocok banget jadi admin bahasanya, karena gue tuh bukan orang yang telaten. Gue lebih suka ngomong, gue lebih suka berpikir liar, gue lebih suka menciptakan sesuatu yang baru, berinovasi gitu, sesuai dengan kemauan gue sendiri gitu.
Dan ketika gue menjalankan bisnis, gue punya bisnis kuliner itu di bidang kue, gue itu parah banget dalam hal catat mencatat. Jadi accounting, catat mencatat, administratif gitu kan, manajemen gue tuh parah banget lah. Manajemen usaha gue, bisnis gue waktu itu tuh parah banget. Dan dari situ gue mulai berpikir, terus gue analisis diri gue sendiri. Gue berpikir kayaknya gue memang salah jurusan tuh, tapi lebih salah jurusan lagi ketika gue waktu itu lolos di jurusan manajemen, karena ternyata gue tuh bukan tipe orang yang detailis, gue bukan tipe orang pencatat yang baik, gue bukan tipe orang yang administratif. Gue nggak tahu lagi apa jadinya gue kalau gue waktu itu lolos di jurusan manajemen. Dan gue mulai berpikir positif, oh ternyata ini ya alasan Allah ngelulusin gue di jurusan ilmu pemerintahan. Oh ternyata bener ya gitu kan, sesuatu yang menurut kita baik itu belum tentu baik buat kita, dan sesuatu yang menurut kita buruk itu belum tentu buruk menurut kita gitu kan. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Gue disitu mulai berpikir, dan oh iya gue memang salah jurusan masuk ilmu pemerintahan, tapi gue lebih salah jurusan lagi ketika gue bakal masuk di jurusan manajemen. Harusnya gue masuk jurusan apa gitu kan. Dan setelah gue analisis diri gue sendiri, harusnya gue itu masuk di jurusan, kalau nggak ilmu administrasi bisnis, yang kedua gue masuk di jurusan ilmu komunikasi. Karena ternyata gue tuh seneng jualan gitu, gue tuh suka menciptakan hal baru, berinovasi gitu. Dan nah dari situ gue mulai berpikir sih, kalau gue tuh merasa salah dalam memulai gitu kan. Maksudnya kenapa sih gue gak cari tahu tentang informasi jurusan sebelum gue tuh masuk kuliah gitu. Tapi gue juga gak terlalu menyesali keberadaan gue di jurusan ilmu pemerintahan sih, karena berkat dari jurusan itu gue bisa mengasah soft skill gue. Jadi meskipun gue tuh gak bekerja sesuai dengan aplikasi ilmu, gue nggak jadi anggota DPR, belum jadi anggota DPR, gue belum jadi staf kementerian gitu. Cuma setidaknya gue bisa mengasah skill gue di organisasi ketika gue masuk di jurusan ilmu pemerintahan. Gue bisa mengasah soft skill gue di bidang-bidang lain gitu, dan gue bisa ketemu dengan circle-circle positif yang sampai sekarang itu memberikan banyak dampak positif di hidup gue gitu. Gue bisa ketemu teman-teman yang memang sefrekuensi, gue bisa punya relasi di berbagai jurusan, gue bisa punya relasi kakak adik tingkat yang memang benar-benar warm sampai sekarang. Itu berkat ada di jurusan ilmu pemerintahan gitu. Dan gue bisa lulus dengan predikat cum laude, gue bisa jadi mahasiswa berprestasi, gue bisa jadi andalan teman-teman gue di organisasi. Itu salah satu pencapaian yang mungkin di luar dari ekspektasi gue gitu. Karena mungkin kita ketika belum kuliah itu ekspektasinya adalah IPK besar, lulus dapat kerja, kuliah jadi anak yang pintar gitu, jadi mahasiswa yang pintar segala macam. Ternyata kuliah itu jauh lebih luas daripada itu gitu. Dan I feel aku sudah mendapatkan itu gitu. Oke. Jadi terakhir dari gue sih, apapun jurusan kalian, atau kalau kalian memang sedang merasa di posisi salah jurusan, jangan gegabah dan jangan langsung berpikir kalian ada di tempat yang salah. Karena itu tadi, kita nggak tahu rencana Allah itu seperti apa gitu. Dan satu yang harus diingat ya, salah jurusan itu belum tentu salah masa depan gitu. Dan
bisa jadi masa depan yang udah kita susun itu wasilahnya, perantaranya adalah dengan kita salah jurusan itu. Jadi saran gue untuk kalian yang memang sudah terlanjur kecebur di jurusan yang mungkin kalian anggap itu bukan passion atau basic kalian, selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Dan kita sebagai manusia itu jangan sampai menyalahkan sesuatu yang sudah terjadi gitu. Jadi ambil aja sih positifnya, ambil aja hikmahnya, dan pasti selalu ada sisi positif dalam setiap kejadian yang negatif gitu. Jadi kalau lo ngerasa salah jurusan tapi lo ngerasa punya teman-teman yang asik, yang sehati, yang sefrekuensi, ya itu sisi positifnya gitu. Kalau misalkan lo ngerasa lo itu gak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, tapi lo ngerasa sangat amat mendapatkan banyak ilmu di organisasi dan akhirnya punya prestasi non akademik, itu juga salah satu sisi positif dari misalkan jurusan yang lo anggap salah tadi gitu. Karena faktanya juga banyak banget teman-teman gue di akademisnya itu memang kurang, dalam artian kurang bagus gitu kan, tapi di organisasi itu bagus banget, sampai dia itu dapat kerja enak lebih dulu dibanding dengan anak-anak yang pintar di akademis dan gak berorganisasi. Jadi gak ada yang tahu kedepannya kayak mana. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, tapi yang jelas adalah kenali dirimu sendiri dan analisis diri kamu sendiri gitu. Nah, sampai sini dulu sharing kita tentang fenomena salah jurusan dan pengalaman pribadi gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hidup itu pilihan, baik buruk, positif negatif, bagus jelek, itu kita sendiri yang memilih, dan kita yang punya keputusan untuk hidup kita sendiri. Jadi kalau ada quotes yang bilang cintai apa yang kamu lakukan, atau ada quotes lain yang bilang lakukan apa yang kamu cintai, semuanya itu adalah choice, semua itu pilihan yang merasakan dan yang menjalani kita sendiri gitu. Kalau kita enjoy everything that, lanjutin. Kalaupun gak enjoy, jangan disesalin, tapi cepat cari solusi supaya kita bisa ada di zona nyaman dan produktif. Sekian dari gue, jangan lupa like. Gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.